Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ketiga, memahami sifat manusia. Sahabat petang. Ayat hafalan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ketegangan-ketegangan antara firman Tuhan, pastilah engkau mati, dan janji palsu iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati, tidak terbatas pada Taman Eden. Itu telah bergema sepanjang sejarah. Banyak orang mencoba menyelaraskan perkataan iblis dengan perkataan Tuhan. Bagi mereka, peringatan kamu akan mati hanya mengacu pada tubuh fisik yang fana, sedangkan janji kamu pasti tidak akan mati adalah kiasan untuk jiwa atau roh yang abadi. Tetapi pendekatan ini tidak berhasil. Misalnya, dapatkah kata-kata Tuhan dan iblis yang kontradiktif diselaraskan? Apakah ada jiwa atau roh yang tidak penting yang secara sadar bertahan dari kematian fisik? Ada banyak upaya filosofis dan bahkan ilmiah berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi, sebagai orang Kristen yang berdasarkan Alkitab, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan kita, yang juga mengenal kita dengan sempurna. Jadi, hanya di dalam firman-Nya kepada kita, Kitab Suci, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini. Pekan ini kita akan membahas bagaimana Perjanjian Lama mendefinisikan sifat manusia dan kondisi manusia pada saat kematian. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran sepanjang minggu ini, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sebagai tindakan puncak dari ciptaan fisiknya. Fakta ini ditegaskan oleh bahasa puitis yang digunakan untuk pertama kalinya dalam Alkitab. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Kisah penciptaan Alkitabiah tidak ambigu dalam ajarannya bahwa baik pria maupun wanita diciptakan menurut gambar Allah. Mereka dibuat setara dengan fungsi biologis yang berbeda, serta diciptakan dalam ketergantungan total pada Allah. Meskipun tidak abadi, karena hanya Tuhan yang abadi, mereka tetap bisa hidup kekal jika mereka tetap dalam hubungan saling percaya dan penuh kasih dengan pencipta mereka. Monisme Alkitabiah mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan sebagai satu kesatuan dan tidak ada bagian dari manusia yang dapat hidup setelah seseorang meninggal. Ungkapan jiwa kekal dan ajaran bahwa manusia dilahirkan kekal atau dengan jiwa atau roh yang abadi tidak ditemukan dalam Alkitab. Manusia atau jiwa pada dasarnya tidak abadi. Manusia tidak memiliki keberadaan sadar selain dari tubuh. Setelah dia meninggal, kesadaran tidak lagi berlangsung. Keabadian manusia selalu dan hanya berasal dari Tuhan. Sepanjang 1 minggu di depan kita ini, kita kembali akan melanjutkan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ketiga, memahami sifat manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya kita dapat memahami sifat dari manusia itu sendiri? Kita akan mempelajari bersama di dalam Kejadian 1 ayat 24-27 dan Kejadian 2 ayat 7 dan 19. Ada persamaan dan perbedaan di sana yang bisa kita lihat ketika Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Apakah persamaan dan perbedaannya tersebut? Dan apakah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini mengenai sifat manusia? Dan ketika kematian itu terjadi, ada statement yang mengatakan bahwa roh kembali kepada Tuhan. Roh yang mana yang dimaksudkan? Dan bagaimana caranya roh ini kembali kepada Tuhan? Dan bagaimana dengan kondisi manusia ketika mengalami kematian? Dan orang mati tidak tahu apa-apa. Apa maksudnya ini? Bagaimana ajaran Alkitabiah mengajarkan mengenai konsep kematian? Dan apakah perbedaan dengan ajaran-ajaran duniawi atau spiritisme mengenai konsep kematian ini? Dan kematian di dalam Tuhan seringkali didefinisikan dengan beristirahat. Beristirahat seperti apakah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan? Dan bagaimanakah pendirian kita sebagai umat-umat Tuhan untuk menanggapi, untuk melihat konsep kematian ini? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari saudara dan saya kita luangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak setiap hari,
di dalam setiap kesibukan kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ketiga ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan, kita tidak akan mudah untuk terjerat di dalam tipuan-tipuan si jahat di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ketiga ini setiap hari, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan, kami akan terus ada di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.